Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Imamat Rajani. Inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk datang kepadamu. Karena itu dengan kerendahan hati kami mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami memuliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan, sebab hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami percaya Allah Roh Kudus mengurapi kami semuanya, menolong kami semua dan menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut urapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dekat padamu Tuhan kerinduanku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku mengikuti
dekat padamu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar
hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuja-Mu Tuhan, menghormati-Mu Bapa. Mau aku lebih lagi dalam hadirat-Mu. Dalam naungan-Mu Tuhan, dalam pelukan-Mu Bapa. Kau yang ku perlu, Yesus. Naramarana masyana ramasyana, naramarana maranamo, ramasyana ramarana masyana, naramarana masyana ramarana ramarana masyana ramarana. Semaku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu Yesus. Iramarana mayarana masyana raramo, kiramarana ramasyana ramarana masyana ramarara ramarara masyana, inaramayarana masyana. Kau besar Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa. Praise the Lord, praise the Lord. Kiramarana marana ramarana masyana ramarana ramasyana ramarana ramasyana. Oh ramarana ramasyana ramasyane. Kiramarana marana ramasyana ramarana masyana ramarana marana masyana. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Ubahkan hidup kami Tuhan. Oh ramarana ramasyana ramarana 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 ramasyana ramarana masyana. Marana masyana ramarana.
Tidak ada kata yang bisa melukiskan betapa indahnya Kau Tuhan. Kau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji Tuhan. Engkau saja yang kudus, Engkau saja yang suci. Seluruh umat ciptaan-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah Tuhan, layak dipuji. Haleluya, haleluya. Raja segala raja, terpujilah nama-Mu Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang siap bersukacita berkata, amin. Mari bersukacita, sebab hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan.
dipuji, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Akan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, suka, suka. Haleluya. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan dan nyanyi. Takkan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Senang-senang bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Engkau ajaib bagiku.
besar, Engkau ajaib, Engkau layak dipuji Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara semua di pagi hari ini, walaupun tidak dengan tatap muka, karena keadaanlah yang mengharuskan kita beribadah di rumah. Dari keadaan ini kita bisa banyak belajar. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Manusia diberi hikmat oleh Tuhan. Di saat pemerintah menetapkan segala kegiatan harus dilakukan di rumah, ternyata banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh manusia. Contoh, murid belajar di rumah. Bagaimana caranya? Dilakukan secara online. Dan guru dan murid bisa bertatap muka. Sarananya apa? Dengan video call, video conference. Ya. Bagaimana dengan bimbingan belajar? Bimbel juga bisa.
dengan secara online, bahkan ada ruang guru dan lain-lain. Dengan kondisi yang serba sulit ini, ternyata banyak muncul ide-ide kreatif, ya. Banyak ibu-ibu yang tiba-tiba punya ide untuk bisnis online, ya. Dan untuk orang-orang yang harus bekerja di rumah, orang kantoran, itu juga harus bekerja dari rumah. Bagaimana kalau rapat? Ada sarananya ya, bisa Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Google Meet ya. Demikian juga ibadah harus dilakukan di rumah. Bisa dengan live streaming atau saat seperti ini. Ya, memang ketentuan yang sudah ditetapkan itu kita semua harus taati, Bapak Ibu. Tapi dampaknya pandemi ini memang luar biasa. Perekonomian menjadi sulit, para pedagang menjerit. Kenapa? Karena sepi. Tidak ada pengunjung yang datang. Ya, dari kejadian-kejadian ini saya percaya ini semua terjadi juga seizin Tuhan. Seperti halnya Tuhan menciptakan matahari, seizin Tuhan semua orang, baik orang percaya dan juga bukan orang percaya, bisa menikmati hangatnya sang surya. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Apakah pagi ini Bapak Ibu sudah berjemur? Ya, karena kita lagi beribadah. Nanti setelah beribadah bisa berjemur. Untuk berjemur pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari yang menyehatkan tubuh kita. Demikian juga dengan wabah ini. Jadi wabah ini melanda kepada negara-negara di seluruh dunia. Tidak pandang bulu. Baik negara kaya, negara miskin, semua terdampak wabah ini ya. Bapak Ibu Saudara, jika saja keadaannya seperti bulan-bulan lalu, kita bisa bertemu dalam satu gedung di gedung GAB Tegalsari. Ya. Jika saja ada pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh Ibu Gembala contohnya misalnya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saya percaya 100% semua angkat tangan. Dan memang nyata-nyata saudara hadir di gereja. Ya, kalau enggak kan ya tidur di rumah. Nah, Tuhan ingin melihat buktinya di saat pandemi ini, di mana orang dilarang ke gereja. Bagaimana sikap kita? Ini bisa menjadi alat penampihan bagi anak-anak Tuhan. Apakah sungguh-sungguhkah takut akan Tuhan, ataukah tidak sungguh-sungguh? Kembali pada aturan larangan gereja, bagaimana kita bersikap. Bisa saja ada beberapa yang mempunyai sikap kalau dilarang ke gereja, wah senang sekali, sukacita, hari Minggu tidak perlu bangun pagi-pagi, bisa bangkong, bangun siang, kapan lagi ya Bapak Ibu ya? Atau kita menjadi sedih
karena tidak bisa bersekutu dengan jemaat yang lain. Kita merindukan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan saat pujian penyembahan dinaikkan. Ya, bagaimana dengan jam doa kita? Sebagian mungkin akan menyampaikan bahwa, oh gampang, masih banyak waktu, besok saja. Besok masih ada waktu kok. Ya, atau kita bisa tetap menjaga jam-jam doa kita, bahkan bisa menambah lagi jam-jam doa kita. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin bukti jika kita ini mencintai Tuhan. Apakah saat dulu kita tampak setia itu benar-benar karena mengasihi Tuhan? Atau karena kita sungkan dengan Ibu Gembala? Ya, daripada nanti ditanya atau dibesuk atau ditelepon, bisa juga di WA, ya. Atau karena itu. Harusnya kita yang cinta Tuhan itu dari dalam itu sudah ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Apalagi kita sudah bisa ibadah online seperti hari ini. Sebagaimana dalam Yesaya 55 ayat 6. Kita akan baca Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalau ada dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, kemudian selama Ia dekat, artinya ada satu waktu Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Mari Bapak Ibu semua, di saat Tuhan masih berkenan kita cari, kita temui, mari merendahkan diri, datang mencari Tuhan. Bapak Ibu, pintu gereja boleh saja ditutup, tetapi pintu untuk bertemu Tuhan tetap terbuka. Pintu untuk bertemu Tuhan tetap terbuka, baik untuk orang tua, anak-anak, siapapun, orang kaya, orang miskin, siapapun. Tidak ada halangan untuk tetap datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sadarkah kita bahwa waktunya sudah dekat dan waktu yang ada berjalan begitu cepat? Bagaimana tidak? Sebentar saja hari sudah berganti, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Dan saat ini, pada bulan Juni ini, sudah pada pertengahan tahun 2020. Begitu cepat. Dan tidak lama lagi kita sudah akan mengakhiri tahun 2020. 1 minggu yang lalu ada teman SMA yang meninggal dunia. Ya. Kalau menurut catatan teman itu ada lebih kurang 10 orang. Dari kami yang ada itu murid-murid SMA yang saat saya
bersama-sama mereka itu kira-kira ada 100 sampai 120 orang ya. Tapi saya yakin karena ada juga yang tidak tahu sudah kemana, saya percaya sudah lebih dari 10 orang ini ya. 2 minggu yang lalu menantu ponakan suami yang masih umur 46 tahun meninggal dunia, meninggalkan anak-anak, istrinya ya. Anaknya masih kecil-kecil ya. Beberapa tahun yang lalu juga ponakan saya yang usianya 5 tahun, lebih kurang segitu ya, sudah meninggal dunia. Semua terasa begitu cepat. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Sudah siapkah kita apabila kita dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta? Berbicara dengan percepatan waktu, saya jadi ingat di saat saya berumur masih belasan, ya umur 20 tahunan, orang memanggil saya dengan nama saya. Dikala usia saya sudah 40 tahunan, orang memanggil saya Tante, Ai, atau Ibu ya. Dan saat ini, di sekarang ini, usia saya yang hampir 60, saya sudah dipanggil Oma. Juga ada yang panggil Emak, Ama, dan seterusnya. Tidak terasa, saya sudah dalam kategori lansia. Berbicara tentang usia yang menjadi tua ya, ada cerita lucu Bapak Ibu. Ada teman bercerita kepada saya ya, usianya kurang lebih 3 tahun lebih muda dari saya. Dia bersama suami ke TP atau Pasar Ratum, saya lupa, hendak berbelanja ke sebuah toko ya. Ada toko yang hendak dituju, yang kira-kira sudah dekat dengan tokonya itu, disapalah dengan pegawai toko tersebut. Mari masuk, lihat-lihat dulu Ai, nggak apa-apa gitu ya. Karena sapaan Ai itu atau tante itu, akhirnya dia batal masuk toko tersebut karena dia jengkel. Kok dipanggil Ai atau tante ya? Dia merasa belum saatnya dia dipanggil Ai. Dia merasa belum segitu tuanya. Padahal kalau saya melihat anaknya itu sudah kuliah, ya pantaslah gitu ya. Tetapi ya mungkin masih merasa muda ya. Bahkan suaminya itu berseloroh, wah pegawai itu salah trik, kenapa kok dipanggil Ai, harusnya dipanggil apa ya, kakak gitu ya, jadi biar awet muda gitu ya. Itulah ya Bapak Ibu, orang tidak terasa tiba-tiba sudah tua aja ya. 2 hari yang lalu ada teman kirim lagu ya di WA grup, lagu lama dengan judul If I Only Had Time. Kalau diterjemahkan, andai saya punya waktu. Yang isinya antara lain, andai saya punya waktu, bermimpi untuk mengejar, dan mereka akan menjadi milikku. Kata-kata yang lain,
Di situ ada dikatakan waktu seperti angin, perginya buru-buru, dan seterusnya. Inti lagu ini adalah, kalau saya melihat, adalah penyesalan karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mengejar yang diimpikan, yang diinginkan. Saya renungkan, kok benar ya gitu ya. Waktu tidak hanya cepat berlalu, namun dipercepat. Dari faktor usia memang bisa menggerogoti fisik kita, usia itu ya. Semakin tua fisik kita, tubuh kita semakin merosot, seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya. Ini yang kita harus pegang juga, yang sangat menguatkan kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 yang bunyinya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, tubuh ini ya, karena usia semakin hari semakin merosot, lemah. Ya, ini proses alami ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang penting seperti yang dikatakan Rasul Paulus, yang terpenting manusia batinia kita harus dibarui dari sehari ke sehari. Ya. Berbicara tentang kemerosotan tubuh lahiriah ini ya, karena faktor usia ini Bapak Ibu. Saya ingat sewaktu menjaga suami saya pernah masuk rumah sakit karena demam berdarah. Ya. Di situ ada seorang bapak-bapak ya udah agak tua lah. Dia bercerita mengapa dia bisa masuk rumah sakit. Gara-garanya sangat simpel, sederhana. Hanya karena gara-gara memindah batu. Kok bisa? Ya. Jadi orang ini berdiri di depan rumah, melihat ada 2 bongkahan batu. Di pikirannya tergelitik, bagaimana ya kalau batu ini aku pindahin? Kuat enggak ya di usia saya ini? Kemudian dia mencoba memindahkan batu yang tidak begitu besar. Dia coba angkat, oh kuat. Akhirnya dia pindahin. Kemudian diambil lagi. Kalau yang gede ini kira-kira mampu enggak ya gitu. Tapi dia merasa kuat lah. Akhirnya batu tersebut dicoba diangkat, ternyata dia tidak mampu. Nafasnya tersengal-sengal, menjadi sesak nafas. Akhirnya sama keluarganya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dirujuk ke Surabaya. Itu gara-gara mindah batu akhirnya masuk rumah sakit Bapak Ibu. Itulah fisik lahiriah, tubuh lahiriah kita itu bisa merosot, bisa menjadi lemah. Ya. Tetapi manusia rohani kita harus dibarui hari ke sehari. Siapa yang melakukan?
kita harus lakukan sendiri. Bagaimana caranya? Dengan mengasah, menggali, merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan, siang dan malam. Ini pun Raja Daud lakukan, ya Bapak Ibu, sebagaimana ada di Mazmur 1 ayat 2. Ingat Bapak Ibu, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Jangan terus berpikir hidup kita masih lama, seakan kita masih bisa hidup 100 tahun, 1000 tahun mungkin ya. Jadi saat ini hidup kita yang masih kacau, jauh dari Tuhan, ya. Apabila ada yang demikian, jika saat ini kondisinya masih demikian, segera bertobat. Adik saya bilang, ayo kamu harus jadi seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kan bilang, bertobatlah kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kamu harus jadi seperti Yohanes Pembaptis untuk keluarga sendiri dan untuk keluarga suami. Ya. Kalau keluarga suami sebenarnya awalnya sudah mengenal Tuhan, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan karena dia menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Nah, kalau dari keluarga saya itu sudah mengenal Tuhan, tetapi cara hidup masih asal-asalan ya, tidak tertib untuk baca firman, untuk merenungkan firman, itu masih jauh ya, dapat dikatakan Kristen KTP gitulah ya itu. Jadi itu yang dikatakan adik saya, ayo jadilah Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan supaya semua bertobat, ya, supaya semua selamat, tidak hanya keluarga sendiri, tapi juga kepada yang lain. Itu Bapak Ibu. Hari-hari ini masih banyak orang merasa dirinya hebat, merasa kuat, mampu sendiri, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia. Hartanya banyak, tidak butuh orang lain, dan tidak peduli dengan orang lain. Bahkan bisa jadi tak butuh Tuhan, karena hartanya banyak tersebut ya. Jadi tidak butuh orang-orang lain lagi. Hati-hati orang yang demikian, karena ada tertulis dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya. Manusia demikian lupa bahwa kita bisa bekerja, kita bisa mempunyai tubuh yang sehat. Ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Harusnya kita hidup dengan mengandalkan Tuhan. Harusnya kita melihat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebagaimana di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
Yeremia 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi menghasilkan buah di sini yang dimaksud adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain, orang yang di sekitar kita. Filipi 1 ayat 22a dikatakan, ini contoh hidup Rasul Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di dunia ini, iblis terus bekerja dengan mengecoh manusia untuk terus sibuk dan hanya memikirkan urusan-urusan dunia ini. Tuhan mengajarkan agar ada waktu perhentian, ada hari Sabat. Hal ini baik untuk bos atau pemilik usaha, juga baik untuk si karyawan, supaya ada waktu. Ya, Tuhan mengatur sedemikian rupa, karena ada baiknya memang orang itu ada waktu untuk beristirahat. Akan jauh lebih efektif, lebih produktif apabila kita itu punya waktu istirahat. Kalau diforsir, badan lelah, pikiran lelah, ya, malah tidak akan efektif. Tetapi karena ada waktu untuk beristirahat, kita menjadi fresh, ya, kita bisa bekerja jauh lebih baik lagi. Namun yang terpenting di sini ada waktu perhentian, adalah waktu hari Sabat itu, supaya kita punya waktu untuk beribadah mencari Tuhan. Sekali lagi, waktunya sudah dekat. Tanda-tandanya juga sudah terlihat hari-hari ini. Mari gunakan sisa waktu yang berharga ini, Bapak Ibu. Mari kita gunakan untuk mencari Tuhan. Mendekatlah padanya. Jangan lagi hidup dengan sia-sia. Mari kita baca ayat terakhir, 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan kalimat ini sampai diulang 2 kali. Dikatakan bahwa yang
ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Jadi sampai diulang 2 kali ini artinya kita harus memperhatikannya. Hari-hari ini kita harus segera ambil sikap. Mari jangan berlambat-lambat. Kita harus mengambil sikap untuk bereaksi dengan benar di masa sulit ini. Untuk hidup berkenan di pemandangan Tuhan. Supaya kita menjadi selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan puji syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan. Karena kami masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, yaitu hidup kekal. Dengan bereaksi dengan benar di masa sulit ini, dengan hidup berkenan bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami untuk dapat melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Hidup berjalan sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.